Assalamualaikum Sagitarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang pesan penting yang harus kamu tahu di segi hubungan asmara atau segi yang lainnya ya, karir, keuangan, bisnis usaha atau yang lainnya. Nanti kalian sesuaikan aja energinya di sini gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general reading ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Dan ini timeless ya, kapan aja kalian buka readingan ini, kalau memang resonate ya ini energi yang ada di kalian gitu. Oke. Ya langsung kita readingan aja. Di sini saya akan menarik energi di hubungan asmara dan di segi yang lainnya di Sagitarius gitu ya, secara keseluruhan gitu, baru nanti kita lihat pesannya seperti apa gitu ya. Oke. Untuk Sagitarius di hubungan asmara di sini ada soulmate ya. Hubungan kalian ini adalah hubungan soulmate. Mungkin kalian pertemanan tetapi bisa memberikan energi sebagai sepasang kekasih, atau mungkin kalian ini hubungan yang sebagai sepasang kekasih tetapi menempatkan dalam hubungan ini layaknya seorang teman gitu ya. Kalian menempatkan bisa menjadi teman dan bisa menjadi kekasih dianya gitu ya. Itu dan di sini ada religious factor yang mana di hubungan kalian ini Sagitarius ada banyak perbedaan ya. Mungkin beda keyakinan, agama, beda status, budaya, beda kota, provinsi atau bahkan negara begitu ya, beda usia, pendidikan mungkin, status sosial, atau mungkin yang sering terjadi di hubungan kan perbedaan ke pemahaman ya, sering salah paham gitu. Itu di hubungan kalian terjadi energi yang seperti itu gitu. Tetapi meskipun kalian ngerasa di sini ada banyak perbedaan, nggak semua itu ada gitu ya, yang saya sebutkan tadi mungkin ada salah satu di antaranya gitu, kalian melewati proses perbedaan di sini. Meskipun ada banyak perbedaan tersebut, kalian masih tetap ngerasa aman, nyaman. Di sini ada It's for you to love ya. Kalian tetap ngerasa adanya kenyamanan, ketentraman, ketenangan dalam hubungan gitu. Jadi kayak istilahnya si dianya atau si Sagitarius ini ngerasa aman nyaman aja meskipun ada perbedaan gitu, dan ini ada chemistry, ikatan batin kalian sama-sama kuat di sini ya, chemistry-nya kuat dan kalian seperti layaknya mirror ya, kaca cermin gitu. Kalau misalkan Sagitarius ingin tahu energinya dia ya berkaca, karena ada di Sagitarius sendiri untuk jawabannya gitu, dan sebaliknya dia gitu kan. Itu jadi chemistry kalian di sini sangat kuat, ikatan batinnya juga gitu ya. Itu otomatis dengan energi seperti itu ya dia merasakan apa yang Sagitarius rasakan. Dia ngerasa aman nyaman juga dengan Sagitarius gitu ya. Ngerasa juga ada banyak perbedaan tetapi kalian memberikan energi kenyamanan dalam hubungan bersama-sama di sini gitu ya. Dan chemistry kuat, dan di keseharian kalian ini ada flood ya, ada rasa kangen, rasa rindu di setiap harinya gitu, atau mungkin kalian di saat awal ketemu pun juga kalian sudah sama-sama saling suka, saling cinta gitu ya. Itu, dan ini proses yang ada di kehidupan kalian saat ini memberikan energi yang seperti itu gitu ya. Itu, dan di sini energinya seperti itu ya. Untuk hubungan asmara di kalian ini, kalau yang resonate di antara kalian gitu kan, itu kalau memang kalian misalkan di sini ini pesan untuk kalian ya di hubungan ini, kalau ini kan hubungan soulmate ya. Soulmate itu mungkin ada di antara kalian saat ini yang
masih berada dalam taraf pertemanan saja gitu, dan kalian menginginkan untuk adanya peningkatan menjadi sepasang kekasih gitu kan, itu ya, berikan energi-energi di situ untuk istilahnya harus seperti apa dalam menempatkan di hubungan asmara ini gitu ya. Itu, mungkin dengan cara kalian memberikan energi yang lebih mungkin ya, seperti itu. Kalau memang kalian suka sama dia, tunjukkan kelebihan, perasaan kalian gitu. Jadi dia akan tahu bahwa kalian ingin adanya peningkatan di segi, hubungan kalian gitu, yang tadinya hanya pertemanan menjadi sepasang kekasih gitu kan, seperti itu ya. Kalau kalian saat ini sudah menjadi sepasang kekasih ya, ini akan, lebih baik untuk kalian memberikan energi juga sebagai pertemanan gitu. Jadi, akan lebih enteng, lebih enak untuk kalian menjalani prosesnya, seperti itu. Dan, kemudian di sini ada religious factor yang mana ini perbedaan-perbedaan tadi. Karena energi di sini kan istilahnya kalian ngerasa meskipun ada perbedaan ngerasa nyaman gitu. Tapi kalau kalian belum nyampe ke situ ya, kalian pertimbangkan dulu dari, segi perbedaan kalian ini, bisa kalian terima nggak dengan banyak perbedaan di sini gitu ya. Bisa kalian, seimbangkan nggak dengan energi Sagittarius di sini gitu, seperti itu ya. Karena di sini perbedaan itu apalagi misalkan kayak ada perbedaan karakter misalkan ya, perbedaan karakter itu kan akan, menimbulkan konflik juga kalau di kedua belah pihak nggak bisa saling menerima kan gitu. Tapi kalau misalkan kayak perbedaan karakter kalian bisa saling menerima, otomatis akan membawa kebaikan ke depan. Tapi kalau perbedaan di sini justru memicu permasalahan, kalian nggak bisa menyesuaikan diri di hubungan, ingin menang-menangan, ingin ada, keegoisan masing-masing gitu, itu kan juga akan menimbulkan konflik yang sering terjadi salah paham kan gitu. Jadi lebih baik dengan banyaknya perbedaan di sini untuk Sagittarius, lihat dulu dengan perbedaan ini apakah, akan membawa kebermanfaatan untuk kalian atau enggak gitu kan. Hubungan, asmara di sini akan membawa kebaikan-kebaikan atau enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak ya kalian pikirkan lagi, tapi kalau kalian bisa menerima dari segala banyak perbedaan di sini, kalian bisa menyesuaikan, bisa membicarakan dengan jujur adanya perbedaan tersebut, cara penyelesaiannya seperti apa, otomatis hubungan di sini akan lebih memberikan energi kenyamanan dalam kehidupan asmara kalian gitu ya. Itu dan, di sini ada apa namanya, kalau kalian yang belum ngerasa nyaman dengan perbedaan ini, kalian pelajari, kalian amati, kalian analisa dalam hubungan kalian harus seperti apa gitu ya, agar kalian ngerasa aman nyaman juga di sini gitu. Mungkin dengan memberikan energi yang sama otomatis akan ada rasa aman nyaman di situ gitu kan, itu. Kayak istilahnya contohnya aja ya, misalkan salah satu ada yang memberikan komunikasi terus-menerus gitu kan, tetapi yang satunya, stuck, yang satunya cuek, otomatis kan nggak ada sambungan di situ kan gitu. Yang kalau kalian ingin memberikan hubungan yang rasa aman nyaman ya kedua belah pihak ini memberikan chemistry di sini, memberikan, keseimbangan ya, memberikan keseimbangan dalam hubungan gitu. Kalau, dia memberikan komunikasi yang intens, Sagittarius berikan itu juga gitu, akan ada balance di situ. Jadi chemistry kalian akan lebih kuat nantinya gitu ya. Itu dan, di sini, kalau dengan chemistry ini kalian sama-sama kuat sih. Jadi mungkin yang dirasa di kalian untuk hubungan ini hanya perbedaan-perbedaan di sini gitu ya, itu. Untuk Sagittarius, pesannya kalau kalian melewati proses perbedaan di sini, entah perbedaan karakter atau perbedaan yang lainnya kalian bicarakan secara kedua belah pihak gitu ya, itu. Karena kalau misalkan perbedaan karakter, untuk Sagittarius nggak akan bisa mengubah dianya
demikian juga dia nggak akan bisa mengubah karakter Sagittarius, karena karakter itu sudah ada dari sejak kalian lahir kan gitu ya. Itu jadi istilahnya lebih ke harus bisa memahami dengan perbedaan karakter masing-masing gitu. Harus bisa menyesuaikan, harus bisa saling mengisi satu sama lain. Harus bisa membicarakan jalan keluarnya gitu ya, seperti itu. Kalau kalian melewati proses perbedaan di sini, karena di hubungan asmara kalian ini hanya perbedaan itu sih yang mungkin menjadi kendala gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada flirt. Ya, karena ini chemistry ya, kalian sama-sama ada rasa kangen, rasa rindu gitu ya. Seperti awal-awal kalian ketemu ya, itu itu pupuk aja gitu ya. Istilahnya berikan energi untuk menyiram hubungan kalian agar lebih adanya peningkatan terus lebih baik gitu ya. Itu agar rasa rindu, rasa kangen itu akan terus ada, itu akan mengikat energi kalian menjadi chemistry yang lebih kuat, dan itu hubungan akan lebih baik dengan energi itu gitu ya. Karena di sini kalau saya lihatnya hanya perbedaan ini yang mengganjal di kalian gitu kan, seperti itu ya. Itu untuk pesannya di hubungan asmara seperti itu ya. Dan kemudian di sini di segi yang lain, di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin hubungan asmara ini masih istilahnya masih ada energi di sini, kalian sesuaikan aja. Di sini ada Page of Wands. Untuk kalian di sini ada rencana atau planning yang baru di sini yang ingin kalian wujudkan untuk agar kalian bisa berbahagia di sini ya. Pencapaiannya yaitu energi untuk perasaan, agar kalian mendapatkan kebahagiaan di sini. Itu yang ingin kalian wujudkan di sini, dan mungkin di hubungan asmara kalian ingin mewujudkan adanya kebahagiaan bersama, bisa juga, atau mungkin ini dengan seseorang yang baru yang memberikan energi kebersamaan di kalian, atau mungkin dengan orang yang lama yang memperbaharui hubungan, justru memberikan kebahagiaan untuk saat ini gitu ya. Bisa juga, kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini ada hal-hal baru yang ingin kalian wujudkan di sini, atau yang pasti ada hal-hal baru yang datang ke kalian memberikan kebahagiaan gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada The High Priestess. The High Priest. Kalau kalian ingin adanya kebahagiaan, misalkan di hubungan nih, kalian harmoniskan hubungan gitu ya, itu pesannya. Kalian harmoniskan hubungan, jangan ego ya, egonya ditinggalkan. Kalian harus bisa saling mengisi gitu kan di hubungan asmara, kalau kalian ingin adanya keharmonisan dalam hubungan gitu ya. Hubungan apapun itu kalian sesuaikan aja, mungkin hubungan asmara atau hubungan yang lainnya, kalian sesuaikan aja. Kalau memang kalian menginginkan untuk hubungan itu harmonis, ya harmoniskan gitu, jangan egois gitu ya. Itu otomatis akan tercapailah keharmonisan dan memberikan kebahagiaan untuk kalian kan gitu ya. Itu. Dan di sini kalau saya lihatnya dari sisi spiritualitas kalian di sini sudah kuat ya, dengan The High Priest ini. Sisi spiritualitas kalian sudah kuat di sini. Otomatis kalian bisa mengharmoniskan dengan lebih baik kan gitu ya. Itu. Jadi kalian bisa untuk mengharmoniskan di sini, cuman hilangkan keegoisan kalian, itu aja sih ya. Karena kalau saya lihatnya hubungan kalian di sini ya hubungan yang sudah adanya harmonis gitu, cuman mungkin ada ego itu ya, ada ego tersendiri yang mungkin agak susah untuk kalian bisa menerima gitu ya, bisa menerima satu sama lain kan gitu. Itu yang pasti harmoniskan aja agar hubungan kalian ke depannya lebih tetap harmonis dengan
koneksi spiritualitas kalian mungkin seperti itu ya. Karena kalau saya lihatnya di sini kalian ini sama-sama iman, keyakinan kalian kuat gitu ya. Itu sisi spiritualitas kalian sama-sama kuat di sini. Ya kalian kalau memang kalian ingin mempertahankan hubungan ya harmoniskan aja gitulah ya. Dengan energi ini pesannya seperti itu. Gitu. Cuman ada ego sih, ada ego yang harus kalian harus kalian bukan hilangkan tapi harus kalian kurangi gitu ya. Otomatis kan lama-kelamaan akan bisa dengan penyesuaian diri akan bisa seimbang dan harmonis kan gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle. Untuk Sagittarius di sini mungkin untuk energi itu diterapkan di karir, keuangan, bisnis, usaha bisa juga ya. Kalian sesuaikan di sini karena ini ada Queen of Pentacle ya. Itu kalau Sagittarius di sini mungkin kalian seseorang yang mandiri dalam segi karir, keuangan, bisnis, usaha mungkin seperti itu. Kalian berada di tempat Queen, tempat yang memang sudah mapan dari segi itu gitu kan ya. Itu. Jadi kalau saya lihatnya di sini lebih ke berikan kebahagiaan untuk orang di sekitar kalian gitu ya. Itu. Ya mungkin sedikit berbagi gitu kan, berbagi hasil mungkin, berbagi bukan hasil yang harus sepenuhnya kalian berikan ke orang lain enggak gitu kan, istilahnya berbagi kebahagiaan itu ya kalau misalkan kalian lebih ada rezeki ya berbagi ke orang yang membutuhkan gitu kan. Kalau ke orang yang tercinta kalian sayang ya belikan hadiah, kado atau apapun itu kejutan kecil itu akan memberikan kebahagiaan untuk orang yang kalian sayang misalkan ini di hubungan asmara gitu ya. Itu jadi kayak akan mempererat hubungan kalian dengan memberikan sedikit kejutan gitu. Itu. Jadi orang yang diberi kejutan itu pun juga dia akan ngerasa bahwa ngerasa dicintai, ngerasa disayangi kan gitu. Seperti itu ya mungkin dengan cara itu. Kalau misalkan di sini untuk Sagittarius ingin hubungan ini langgeng ya. Itu harmonis terus-menerus ya berikan kesetiaan kalian karena ini ada karakter anjing juga ya. Berikan kesetiaan di sini di hubungannya. Agar istilahnya kalian bisa mempertahankan hubungan dengan lebih baik gitu. Itu sih. Kalau ada orang ketiga atau ada perselingkuhan itu kan akan memberikan energi hubungan yang menuju ke kehancuran kan gitu ya, menuju ke tidak baikan dalam hubungan. Tapi kalau kalian memberikan energi kesetiaan di hubungan gitu ya, itu otomatis hasilnya juga akan kembali ke kalian juga kan gitu ya. Itu dan kalian akan mendapatkan orang yang setia pula kan gitu ya. Itu dan kalau di karir keuangan ya ini berikan komitmen kalian di situ. Benar-benar kalian menjalani dengan tanggung jawab kalian di karir keuangan tersebut gitu. Agar kalian bisa mendapatkan hasil yang mengejutkan ya, bisa mendapatkan kejutan-kejutan besar dari tempat kerja kalian mungkin ya, itu. Mungkin bonus atau keuangan di luar gaji mungkin atau kenaikan gaji bisa juga ya itu. Jadi komitmen aja dengan pekerjaan yang kalian jalani selama ini gitu ya. Kalau misalkan di sini di di segi karakter di sini Sagittarius untuk kalian ini seseorang yang lembut tetapi tegas kalau perempuan ya, kalau perempuan seperti itu. Tapi kalau laki-laki ya di sini ada energi maskulin yang mempunyai ketegasan tetapi hatinya lembut gitu. Jadi kayak meskipun kelihatan tegas kuat tetapi kebaikan-kebaikan itu ada di hati kalian gitu. Kalau saya lihatnya seperti itu ya. Jadi pertahankan itu di sini pesannya seperti itu ya. Itu dan di sini untuk agar kalian mendapatkan keharmonisan atau keseimbangan di semua segi ini harmoniskan dulu di hubungan kalian ya.
entah hubungan asmara atau hubungan karir, keuangan, bisnis, usaha, itu akan memberikan keseimbangan di, eee, energi kalian sendiri ya. Ini ada Temperance, yang mana kalau dulunya mungkin di Sagittarius ini ada emosi yang amarah gitu ya, ada amarah-amarah tersendiri, itu, eee, kalau kalian bisa menyeimbangkan perasaan kalian gitu ya, menenangkan perasaan kalian gitu, dengan perasaan kalian yang lebih ke mengambil ketenangan ya, otomatis kalian akan mendapatkan kenyamanan ya, ketentraman kan gitu. Seperti itu. Untuk, di diri kalian sendiri ini seimbangkan dulu, energi yang ada di perasaan kalian. Kalau kalian sudah seimbang, sudah benar-benar bisa positive thinking ya, otomatis, kalian akan mendapatkan energi yang seimbang di diri kalian dan di hubungan ya, di hubungan asmara mungkin dengan orang lain kan gitu. Dengan orang yang kalian sayang atau hubungan, yang lainnya mungkin di segi karir, keuangan, bisnis, usaha atau yang lainnya gitu ya. Itu jangan berikan energi emosi di sini, emosi yang negatif gitu ya, berikan yang positif-positif aja. Justru dengan energi itu kalian akan bisa mendapatkan keseimbangan gitu ya. Keseimbangan perasaan dan ada gambar pelangi juga di sini, ada sinar. Pada akhirnya, dengan energi itu, energi kalian tenang, dengan diamnya kalian pun kalian, terlihat bersinar, terlihat memberikan kesejukan, ketenangan, keindahan, kenyamanan gitu ya, meskipun kalian diam di sini gitu. Dan, istilahnya kalau memberikan seseorang yang mempunyai energi tenang gitu kan, otomatis dilihat orang lain juga orang lain ngerasa tenang juga kan gitu ya, seperti itu. Jangan berikan energi negatif di kalian gitu. Berikan positif aja, istilahnya yang terpancar dari kalian juga akan kepositifan dan kalian akan menerima kepositifan dari orang lain juga kan gitu ya. Itu jadi seimbangkan di sini untuk perasaan kalian. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year yang mana, di sini ada energi keberuntungan, perputaran roda keberuntungan itu ada di kalian Sagittarius dalam 1 tahun dari sekarang ke depan gitu ya. Itu perputaran roda keberuntungan ada di Sagittarius di sini. Itu, yaitu di pentakel, di karir, keuangan, bisnis, usaha atau mungkin di materi gitu ya. Dan di segi cup ini perasaan kalian, jadi, kalian akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan tersendiri, baik di hubungan asmara atau di segi yang lainnya, kalian sesuaikan aja kebahagiaan tersebut gitu ya. Kalau di segi pentakel ya kalian ingin, mewujudkan apa yang kalian ingin wujudkan di segi pentakel, segi karir, keuangan, materi, kalian bisa mewujudkan itu dan bisa terwujud dalam setahun ke depan gitu ya, dari sekarang gitu. Dan di sini ada, SWOT juga, mungkin kalian, harus bisa memberikan komunikasi yang baik dengan seseorang gitu ya, itu atau, kalian berpikirlah secara logika gitu ya untuk, melewati proses semuanya gitu. Agar, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan strategi kalian, dengan logika kalian, cara berpikir kalian gitu ya, itu. Dan kemudian, kalian nggak akan overthinking lagi di sini dari, dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya. Itu yang dulunya mungkin ada ke-overthinking-an gitu. Terlalu banyak pikiran, tetapi pada akhirnya dari sekarang menuju ke setahun ke depan ini lebih ke fokus mencapai tujuan gitu ya. Kalian lebih bisa fokus untuk, mencapai apa yang kalian inginkan dan kalian bisa gitu. Dan memang ada keberuntungan dan keajaiban dari Tuhan kan gitu yang diberikan ke kalian untuk mencapai semuanya gitu. Dan di sini ada wand, kalian mempunyai satu rencana atau planning atau strategi yang ingin kalian wujudkan benar-benar dalam 1 tahun ini ke depan ini akan terwujud
secara real ya, karena ada keberuntungan-keberuntungan tersendiri di sini dan otomatis semua adalah campur tangan Tuhan karena keajaiban, keberuntungan itu yang memberikan Tuhan kan gitu ya. Itu kalian hanya sebisa mungkin menjalani dengan baik apa yang memang harus kalian jalani di proses kehidupan kalian gitu kan. Itu otomatis akan ada keberuntungan-keberuntungan di sini yang mana di sini akan memberikan keseimbangan dari segi materi dan dari segi perasaan kalian, dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, dan dari segi hubungan asmara kalian ini dalam setahun ke depan ini dari sekarang akan ada keseimbangan di situ, akan ada balance, yang mana biasanya kalau ada yang berhasil dalam keuangan, hubungan asmara mungkin jatuh. Ada yang berhasil dalam hubungan asmara tetapi keuangan jatuh, kan ada yang seperti itu, gitu kan. Tapi untuk Sagittarius yang reading di sini dalam setahun dari sekarang ke depan ini akan ada balance di situ ya. Ada pencapaian hasil dari apa yang kalian harapkan, kalian memberikan tindakan, kalian wujudkan, maka keberuntungan keajaiban ada di kalian, yaitu di segi karir, keuangan, dan segi hubungan asmara ini berjalan seimbang gitu ya, berjalan balance gitu ya, ada benar-benar ada keberhasilan di situ gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Two of Cup yang mana ini kalau misalkan ini hubungan asmara ya kalian sama-sama saling sayang, saling cinta, saling menerima kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing ya, saling memberikan memberikan ketulusan cinta kalian sama-sama gitu kan. Itu meskipun ada permasalahan kalian bisa melewatinya, tetapi dengan energi permasalahan ini justru mempererat hubungan kalian di sini ya. Itu, dan pada akhirnya kalian bisa menerima hubungan dengan adanya ketulusan di sini dan kalian mendapatkan kebahagiaan bersama di sini karena Two of Cup ya. Itu mendapatkan kebahagiaan bersama dengan pasangan, mungkin kalau kalian hubungannya dengan asmara kan gitu ya. Kalau di karir keuangan ya otomatis kalian ingin mempunyai kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan sesama partner bisnis, ini dapat kalian wujudkan atau kalian mendapatkan kontrak itu dalam setahun ini ke depan gitu ya, yang mungkin ini sudah ada di sebelum saat ini dan kalian menunggu kontrak itu, dan kontrak atau perjanjian ini ada didapatkan kalian yang saling menguntungkan sama partner bisnis dalam waktu sekarang hingga ke depannya dalam waktu 1 tahun ini gitu ya. Itu jadi istilahnya di sini lebih ke seimbangkan semuanya ya, seimbangkan semuanya, berikan komunikasi yang baik, planningkan dengan matang gitu ya rencana-rencana kalian gitu, jalani semua dengan harmonis, dengan kebahagiaan, jangan ego gitu ya, kurangi ego kalian gitu. Itu niscaya apa yang kalian inginkan bisa terwujud atas campur tangan Tuhan gitu ya, karena keberuntungan, keajaiban itu ada di yang memberikan Tuhan gitu ya. Itu kalau kalian bisa menyadari adanya keberuntungan, adanya keajaiban, sekecil apapun kalian akan bisa merasakan itu gitu ya. Itu jadi ada yang nggak percaya juga masalah keberuntungan dan keajaiban, itu ada yang nggak percaya. Dengan ketidakpercayaan ini justru apapun nggak akan bisa terwujud kan gitu. Tapi kalau kalian percaya dan yakin adanya keajaiban, adanya keberuntungan karena itu memang diberikan Tuhan ke kalian dengan proses yang mungkin dulu pernah melewati perjalanan yang nggak enak di kalian gitu ya. Mungkin dengan keajaiban inilah Tuhan memberikan balasan untuk kalian lebih baik menjalani proses ke depan kan gitu ya. Itu
Dan di sini energinya bagus untuk kalian di segi tersebut gitu, apapun itu seginya ya gitu. Dan kemudian di sini ada the key. Kalau misalkan di hubungan asmara ini ya, ini kan ada perbedaan-perbedaan di sini. Mungkin kalian belum bisa melewati perbedaan ini, berikan komunikasi ya. Buka komunikasi untuk hubungan kalian. Misalkan di hubungan asmara, buka komunikasi dengan keterbukaan, dengan kejujuran kalian. Niscaya kalian akan lebih bisa menerima ya, lebih bisa menerima komunikasi dari dia dengan terbuka dan sebaliknya gitu ya. Itu jadi berikan komunikasi yang jujur aja di sini kalau di hubungan asmara seperti itu ya. Itu kalau misalkan kalian di sini kayak mungkin hubungan di sini hanya saat ini berada di kalian masih diem-diem aja, tetapi kalian ngerasa tenang, nyaman gitu ya, buka komunikasi gitu agar kalian memberikan energi hubungan lebih nyaman itu secara realita gitu ya, itu harmonis secara realita kan gitu. Itu jadi saling memberikan komunikasi yang jujur terbuka itu akan lebih baik gitu ya, dan akan mendapatkan kebahagiaan di sini gitu. Kalau di hubungan asmara seperti itu. Kalau di segi yang lain ya kalian buka komunikasi untuk apapun itu gitu ya. Istilahnya mungkin ini yang harus Sagittarius duluan yang memberikan komunikasi kali ya itu. Jadi otomatis akan memberikan kebahagiaan di hubungan segi apapun itu ya itu. Dan di segi di sini ada office. Ini untuk kalian di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ini sudah benar-benar mapan ya. Itu sudah benar-benar mapan. Cuman mungkin ada perubahan sedikit di dalamnya gitu, tetapi kalian bisa melewatinya di sini ya. Karena ada the anchor ya. Kalian ke depannya akan bisa kuat di sini. Entah di karir, keuangan, bisnis, usaha ini kalian bisa tetap kuat yang kalian pegang ya, mungkin bisa ada peningkatan tersendiri. Justru itu kalian di sini lebih ke istilahnya berikan apa ya, pesannya di sini untuk ya ini juga ada komunikasi juga gitu, ada burung ya, otomatis membutuhkan komunikasi semuanya gitu. Ini kendalanya mungkin komunikasi kali ya di kalian gitu. Karena dari tadi energinya tentang komunikasi gitu. Di sini untuk misalkan kalian ingin memperkuat hubungan nih, ke depannya lebih kuat lagi ya, berikan komunikasi yang seimbang, komunikasi yang jujur, terbuka gitu ya, satu sama lain gitu. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha, misalkan kalian menginginkan untuk benar-benar ada ketetapan atau kemapanan di situ lebih kuat di kalian ya, berikan komunikasi di situ. Mungkin membutuhkan komunikasi di sini dalam penyelesaian mungkin kalau ada masalah gitu kan. Kalau kalian bisa memberikan komunikasi penuh ya otomatis di karir, keuangan, bisnis, usaha ini ya akan berjalan baik-baik saja. Justru mungkin akan ada lebih kuat lagi, ada peningkatan lagi kan gitu ya. Itu jadi nggak ada goyah juga kan gitu ya. Itu. Dan di sini ada the three. Untuk kalian pernah melewati proses di kehidupan kalian yang di masa lalu itu tidak mudah gitu ya, tetapi kalian bisa melewatinya karena saat ini kalian sudah berada di posisi the three. Kalian sudah berada di posisi kalian ini kuat gitu ya. Kalian kuat dari segi spiritualitas kalian, ya, keyakinan, keimanan. Dari segi agama kalian juga sudah lebih kuat untuk saat ini. Segi spiritualitas kalian benar-benar sudah kuat di sini ya. Misalkan mau diterpa angin ribut pun gitu, angin yang toksik apapun itu gitu, kalian nggak goyah di sini karena ini pohonnya besar ya. Itu jadi kalian lebih bisa memberikan energi kekuatan untuk kalian gitu.
Kayak misalkan kalau ada yang memberikan energi toksik ke kalian, ini kalian sudah menyadari itu dan kalian sudah bisa bisa mengelak, sudah bisa menolak dengan sendirinya. Orang-orang yang toksik pun nggak akan datang ke kalian karena kalian sudah kuat di sini gitu ya, sudah mental dengan sendirinya orang yang memberikan toksik itu gitu ya, karena kalian sudah kuat jiwanya untuk kalian yang berproses di sini ya. Itu kekuatan jiwa kalian, mental kalian benar-benar saat ini sudah nggak bisa dipandang remeh gitu ya. Itu karena kalian melewati proses yang tidak mudah tetapi bisa di masa lalu. Posisi kalian nih saat ini banyak pelangi ya yang ada di circle kalian, pelangi yang ada di proses kehidupan kalian ini, ada keindahan-keindahan tersendiri, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan gitu ya. Itu yang ada di energi kalian di sini. Jadi mungkin dengan adanya banyaknya keberhasilan di semua aspek yang memang kalian rasakan saat ini, kalian dapatkan gitu kan. Jadi memberikan energi indah, tenang, nyaman, bahagia layaknya kalian melihat pelangi gitu kan. Itu, dan ini pelanginya berada dalam lingkaran pohon besar. Pelangi di sini berada dalam jiwa kalian, di dalam gitu ya. Itu kalian sudah bisa ngerasa bahagia sendiri, happy sendiri, tenang sendiri, karena sudah ditempa dengan banyaknya masalah di masa lalu. Jadi lebih, misalkan mau digoyahkan pun juga nggak akan bisa gitu ya. Kalian sudah kayak mempunyai benteng di situ, benteng untuk diri sendiri gitu, seperti itu. Jadi kalian berposisi di energi itu untuk saat ini ya. Dengan energi tempaan kalian di masa lalu yang nggak mudah tetapi bisa, ini justru kalian memberikan energi untuk diri kalian ini lebih ke memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Kalian tidak tidak sombong gitu ya, kalian lebih ke membumi, lebih ke rendah hati di sini dengan proses perjalanan kalian gitu. Jadi kalau saya lihatnya dengan energi yang kalian lewati, entah dari hubungan asmara atau dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, kalian melewati itu semua dan kalian bisa semua pada saat ini. Posisi kalian nih, kalian sudah mempunyai segalanya kalau saya lihatnya ya. Sebenarnya sudah mempunyai segalanya karena kalian sudah bisa kuat dengan sendirinya, tenang ya, tenang, kemudian dilihat orang juga kalian ini seseorang yang benar-benar kuat gitu. Pertahankan itu ya, energi yang saat ini ada itu pertahankan. Mungkin kayak justru lebih ke dengan kekuatan kalian sendiri ini justru kalian bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain juga ya, seperti itu. Agar lebih bersinar energi kalian gitu ya, pesannya seperti itu. Dan di sini ada the Pocket ya. Pocket di sini untuk Sagittarius yang menginginkan adanya kejutan yang membahagiakan, mungkin kalian menginginkan adanya kado, hadiah atau kejutan apapun itu, kalian akan mendapatkan itu ya. Itu karena di sini kayak kalian ini terlahir kembali di sini. Energinya terlahir kembali dengan kebahagiaan yang ada saat ini gitu ya. Itu yang mungkin dulu pernah kalian ngerasa benar-benar nggak ada kebahagiaan sama sekali, tetapi saat ini karena kalian kuat melewati proses ya, ada kejutan tersendiri, ada ya kejutan yang membahagiakan lah ya, energi yang membahagiakan, energi awal yang benar-benar membahagiakan untuk kalian selanjutnya gitu. Seperti itu sih, banyak kejutan yang membahagiakan untuk kalian Sagittarius ya. Itu otomatis dengan energi ini pesannya optimis aja. Kalau misalkan kalian belum mencapai saat yang seperti itu, kalian optimis aja untuk mencapai apa yang kalian inginkan ke depan ya. Jangan pesimis,
tetap jalani semua proses kehidupan kalian dengan baik, dengan berada dalam peraturan Tuhan gitu kan. Itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan bisa terwujud di sini gitu ya. Itu sih pesannya seperti itu. Ya, energinya seperti itu. Dan energi semua ini adalah kejutan yang membahagiakan untuk kalian saat ini, yang memang diberikan Tuhan dari kesabaran, keikhlasan, kekuatan kalian menjalani proses kehidupan yang penuh ujian gitu ya. Tetapi kalian kuat untuk menghadapinya gitu ya. Jadi saat ini ke depan ini adalah kejutan-kejutan yang membahagiakan untuk kalian. Itu ya. Optimis, mencapai, yakin aja, afirmasikan yang positif ya, aminkan semuanya yang positif agar menjadi nyata gitu ya. Itu karena harapan di kehidupan seseorang ini diharuskan ada agar kalian tidak putus asa ya, tidak pesimis dalam kehidupan, kalian tetap optimis untuk mencapai tujuan ke depan sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Itu semoga akan menjadi terwujud semuanya gitu kan untuk kita semua gitu ya. Amin gitu kan ya. Aminkan aja semuanya gitulah. Oke. Itu pesannya untuk Sagittarius. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.